Di share modul ajarnya, Bu. Iya, Modul Bu sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. bentar Pak. Eh, belum terlihat Pak. Maksudnya belum terlihat. Bapak sudah buka modul ajarnya, Sudah, Bu? tapi belum terlihat di sini. Oh, belum. Mm-mm. Ya, sebentar, Bu ya. Sudah ada, Bu? Bapak belum share ya? Sudah ada Oke, belum, Bu? belum. Belum. Ya, Bu ya. Bagaimana Pak? Ada kesulitan? Ya, ini sudah saya klik, Bu. Kemudian diklik share, Bu ya. Mm-mm. Yang Nah, di-share muncul. apanya? Bapak nge-share yang apa? Kan Nah, nah, itu sudah sekarang. Coba sudah. dibesarkan. Oh, Tahan. iya, Bu, siap. Ya, ini, Bu. Halo, Bu. Ya, silakan. Bagaimana, Bu, sekarang, Bu, saya, Bu? Ya, Menjelaskan. silakan. Ya, 10 menit ya, Pak. Tapi tadi udah berkurang ya, kuranglah dari itu. Oh, ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk modul ajar, Bu. Saya mengambil modul ajar DBL, Bu ya. Diferensiasi Based Learning. Kemudian ini untuk identitas modul ajarnya, saya sebagai pengajar SMK Pujang Pilot Cianjur ya. Kemudian kompetensi awal peserta didik sudah mengetahui dan memahami makna pernikahan namun belum mengetahui dalil nakli dan ketentuan dalam pernikahan Islam. Nah, ini menggambarkan bahwa peserta didik sudah memiliki pemahaman tentang arti pernikahan secara umum namun perlu dibimbing dalam memahami ketentuan dalam pernikahan. Nah, ada profil pelajar Pancasila di sini yang ada kaitannya dengan modul ajar, kemudian sarana prasarana yang digunakan itu adalah laptop, audio, proyektor, handphone, dan wifi. Target yang menjadi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu adalah peserta didik reguler atau umum, yang artinya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, ini sesuai dengan yang ada di CP, kemudian untuk KKTP, itu setiap modul ajar diberikan rubrik penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Ada kurang, cukup, baik, dan juga sangat baik. Disesuaikan dengan jumlah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna. Ada 3 pemahaman, yaitu memecah dalil nakli yang relevan, yang kedua menganalisis video, kemudian yang ketiga merefleksikan materi ajar. Kemudian ada pertanyaan pemantik untuk memberikan stimulus pada peserta didik. Nah, kemudian langkah-langkah persiapan, yang pertama mempersiapkan laptop, mempersiapkan LCD proyektor, mempersiapkan audio, PowerPoint, video pembelajaran, dan mempersiapkan pertanyaan refleksi. Nah, di sini untuk uraian kegiatannya, ada kegiatan pembuka, guru memberi salam, kemudian menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, mengecek kehadiran, dan membaca salah satu ayat Al-Quran yang ada relevansinya dengan materi ajar.
Setelah itu melakukan persepsi, yang kemudian bertanya kepada peserta didik terkait infografis yang ditampilkan. Kemudian dalam kegiatan ini intinya di sini saya mendeskripsikan bagaimana kegiatan diferensiasi based learning atau pembelajaran berbasis diferensiasi, yang mana siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu sudah dikelompokkan sesuai minat dan juga gaya belajarnya, yaitu ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian setiap 3 kelompok itu memiliki konten, kemudian juga proses pembelajaran, dan juga nanti hasil pembelajaran atau karya yang berbeda, disesuaikan dengan minat dan juga gaya belajarnya. Kemudian untuk kegiatan penutup yang saya lakukan itu adalah menyampaikan kesimpulan pembelajaran, kemudian melakukan post test ya, dan juga melakukan refleksi pembelajaran terhadap peserta didik, kemudian menjelaskan materi yang akan disampaikan di pertemuan yang akan datang, kemudian memberikan pantun penutup, dan juga mengakhiri dengan doa dan ucapan salam penutup. Asesmen yang dilakukan di sini adalah tes tulis, ya, tes tulis dan juga tes pengamatan sikap. Untuk refleksi pertanyaannya ini, yang pertama, apakah semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Yang kedua, kesulitan apa yang dialami? Kemudian yang selanjutnya ada 5 pertanyaan, dan setelah itu untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, untuk kegiatan remedial ditujukan pada siswa atau peserta didik yang belum mencapai KKTP berupa mengulang kembali materi mengenai pernikahan dalam Islam dan juga menjelaskan bagaimana hikmah pernikahan dalam Islam. Untuk kegiatan pengayaannya itu peserta didik yang sudah mencapai KKTP atau melebihi KKTP akan diberikan latihan soal quotes berupa studi kasus, yang mana peserta didik harus menganalisis studi kasus-kasus ini ya, dianalisis oleh peserta didik, kemudian dijelaskan bagaimana pendapat peserta didik tersebut. Nah, untuk tes tadi Bu terlewat, mohon maaf ya. Untuk tes itu tesnya tes tulis. Tes tulis itu dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan. Kemudian juga ada tes penilaian sikap dalam kegiatan. Selain itu juga di awal pembelajaran tadi saya sudah mencatat, menuliskan ada tes pretest ya, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu mengetahui materi yang akan disampaikan. Baik Bu, waktunya masih ada Bu? Halo Bu, Ya, silakan lanjutkan. lanjutkan. Lampiran LKPD-nya mungkin. Baik, untuk selanjutnya lampiran per 1 itu ada materi ajar. Nah, ini di sini ada pengertian pernikahan menurut beberapa ulama dan juga menurut undang-undang. Yang kedua dalil nakli tentang pernikahan. Yang ketiga ada tujuan pernikahan. Yang keempat hukum pernikahan. Yang kelima itu ada kriteria memilih pasangan dalam pernikahan. Yang keenam ada ketentuan pernikahan, mulai dari rukun nikah, kemudian juga di bawahnya yang selanjutnya itu ya termasuk ijab kabul ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk media belajar ya, menonton video pengantar yang memberikan gambaran umum tentang ketentuan pernikahan ya. Kemudian peserta didik juga harus mencatat poin-poin utama yang disampaikan dalam video dan fokus pada bagian menjelaskan penerapan nilai-nilai dalam konteks nyata ya, seperti beribadah kepada Allah, menjauhi perzinahan, tidak mencintai dunia. Kemudian berdiskusi dengan teman atau dalam kelompok kecil. Kemudian berbagi pengalaman, setelah itu merenungkan apa yang telah dipelajari dan buat daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan nilai-nilai ketentuan pernikahan.
Kemudian yang selanjutnya evaluasi pemahaman dengan menjawab pertanyaan kuis yang disediakan di akhir video. Kemudian yang selanjutnya merefleksikan kembali apa yang sudah dipelajari dan bagaimana penerapannya. Nah, di sini ada link video yang harus diamati dan dianalisis oleh peserta didik. Di sini juga tertera capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga KPD-nya, ini judulnya ketentuan pernikahan. Kemudian petunjuk belajarnya ini sudah mulai mengerjakan, kemudian melengkapi identitas, selanjutnya menggunakan berbagai sumber bahan ajar untuk menyelesaikan LKPD, kemudian LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jika mengalami kesulitan, peserta didik diperbolehkan untuk bertanya kepada pendidik. Nah, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini saya ambil berdasarkan daripada apa yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah ya dalam surat keputusan. Yang ada elemen di sini itu elemennya adalah elemen fikih, kemudian fasenya fase F atau kelas 11, semesternya semester Oke, 2. oke, stop dulu ya Pak. Saya skip dulu ya. Oh iya Oke, Bu, ada 4 siap. TP ya Pak ya. Ini berarti Gimana Bapak Bu? belum, ini sebentar, sore saya terdengar Pak. Ya, terdengar Bu. Oke, terdengar ya. Ini kan untuk praktik ya. PPL-nya kapan? PPL ya. PPL-nya kapan Pak? Sudah ada jadwalnya? Untuk jadwalnya belum ada Bu. Oke, belum ada. Ini yang mau di PTK-kan? Ya Bu, insya Allah Bu. Oke. Ada persoalan apa? Kenapa pakai DBL? Persoalannya karena saya tertarik Bu ya, tertarik dengan DBL Bu. Jadi Kalau Bapak, sebentar, sebentar saya skip dulu ya. Kalau Bapak tertarik, apakah itu kemudian jadi persoalan? oh persoalan itu kesulitan Bu. Oh, mohon maaf Bu. Oke, ya, Ya, apa masalahnya sehingga kenapa Bapak ya istilahnya mengembangkan satu strategi pembelajaran dengan menggunakan DBL ini? oh ya. Karena Bu, peserta didik itu di kelas kan memiliki minat dan juga gaya belajarnya yang berbeda, mulai dari ada yang suka membaca, kemudian lebih suka mendengarkan, atau bahkan juga ada yang lebih suka praktek gitu Bu. Sehingga pembelajaran itu harus disesuaikan dengan minat dan juga gaya belajar peserta didik. Nah, ini sesuai dengan prinsip daripada kurikulum Merdeka Bu ya, yaitu memperhatikan dan juga mengembangkan potensi peserta didik. Seperti Oke, itu Bu. oke. Nah, sekarang nah kalau mempraktekkan siswa kok kecenderungannya senang praktek. Kalau Ya, temanya itu gimana prakteknya, Pak? Apa yang mau dipraktekkan? praktek pernikahan dalam Islam Bu. Iya, kan Ya, dipraktekkan nih. Nah, kalau wudhu nah, oke, sholat oke. Nah, kalau topiknya pernikahan, gimana ya Bu. praktekannya? Untuk pernikahan itu prakteknya mungkin lebih ke bagaimana lafad atau pengucapan ijab dan kabul dalam pernikahan Bu, seperti itu. Oke, jadi tidak pakai role play ya. Ya, Kalau role bermain play kan peran. ada yang pura-pura nih. Ya, atau mungkin bisa juga dengan mengadakan suatu drama tentang bagaimana adat pernikahan di Sunda itu dilaksanakan. Tentu yang mengandung unsur-unsur nilai Islami itu Bu. Bisa Oke, seperti tadi kan itu. Bapak, oke, harusnya ketika DBL Bapak pilih, dan Bapak juga sudah mengutarakan tadi berbagai macam perbedaan ya, Ya, dalam entah gaya belajarnya, entah eh, apa ya, minat siswanya di kelas, nah seperti ya. itu. Nah, kemudian kan Bapak menuliskan itu di karakteristik peserta didik, mestinya begitu. Apakah sudah tadi? Karakteristik peserta didik, Coba cek. mengkategorisasikannya Ya, di target peserta didik coba cek. di peserta didik. Di AKPD bukan Bu? Bukan loh. Nah, gimana? Ayo, ayo strukturnya di mana? Harusnya ada target Kalau peserta didik ya. itu ada Bu, sudah saya cantumkan di modul Mhm. ajar. Nah, di sini Nah, ya di mana? di kegiatan inti Bu. Oh, di kegiatan inti ya, bukan oh, Oh, target bukan Bu ya. peserta didik. Ya, Harusnya di kegiatan pendahuluan atau kan. bagaimana? Kan target peserta didik di mana, Pak? Kalau di modul ajar.
Halo, suara saya terdengar ya? Ya Bu, terdengar. Peserta didik, berarti kegiatan pembuka berarti Bu harusnya ya? Bukan, di atas lagi. Bapak tadi Oh, udah. oh berarti ke kemampuan awal seharusnya. Kompetensi awal. Nah, itu hop ke bawah ya. Ya. Nah, oke. Di sini. Nah, Ya, coba betul. ke bawah itu kan ada target peserta didik yang Bapak tuliskan. Bapak Ya. cuma bilang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Nah, padahal Bapak mau pakai DBL dan mestinya ketika kita menguraikan target peserta didik di sini, itu harus rinci karakteristiknya seperti apa. Nah, sehingga tadi, apa namanya, oh, menjadi masuk akal ketika Bapak memakai DBL. Seperti itu. Nah, diferensiasinya seperti apa? Itu nanti yang perlu juga diuraikan. Coba lihat di langkah pembelajarannya. Bu di langkah pembelajaran. Jadi nanti di target peserta didik tolong ditambahkan ya Pak ya. Karakteristik Bu, peserta didik ya. seperti apa. Yang Oke. kegiatan mana Bu? Kegiatan inti. Ya, DBL-nya mana? Nah, DPL-nya ini di DBL sini itu Bu. suatu apa? Suatu apa, Pak? Jadi Model? DPL itu perbedaan cara belajar Ya. siswa. Nah, di sini Oke, itu dikata kan sebentar. DBL itu suatu model, metode, atau pendekatan. kalau DBL itu suatu pendekatan kayaknya Bu. Jangan kayaknya. Terus, Pendekatan pembelajaran Bu. oke, pendekatan pembelajaran yang Yang apa mengkategorisasikan atau mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan gaya belajarnya. menekankan proses pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan, ya kan? Ya, Bu. Bukan, ya kan? Tidak cuma Nah, mengkategorisasikannya berdasarkan apa? Kan differentiated based learning gitu nah kan? itu berdasarkan angket, berdasarkan angket, Bu, atau Oke, pertanyaan-pertanyaan. oke ini. Jadi gini Pak, nah, perlu di ini saya ini sekaligus bertanya, sekaligus supaya nanti Pak Eko enak nulisnya kan mau di PTK-kan ya. Nah, ketika sudah terjadi atau ketika sudah dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran yang seperti ini masuk ke dalam satu modul ajar, semestinya pendekatan itu terus kemudian disusun satu model pembelajarannya. Model itu nanti ada step-stepnya. Oke, namanya model pembelajaran dengan pendekatan DBL. Nah, pada model tersebut mestinya kan Bapak mau mengembangkan strategi pembelajaran aktif. Nah, harusnya Bapak sudah menyusun step-stepnya tadi. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, pembagian kelompok berdasarkan apa. Yang ketiga, apa. Yang keempat, apa. Yang kelima, nanti apa. Jadi ada step-step yang Bapak hasilkan apa namanya pada kegiatan inti ini tadi. Jadi ada ditulis satu kegiatannya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Sudah jadi step-step, sudah jadi langkah-langkah. Nah kalau ini kan belum ya. Oke betul Bapak kemudian mengkategorikan. Nah, tapi ini kan merupakan bagian. Ya langkah pertama apa dulu? Mau menyaji orientasi pada masalah. Sama kayak PBL. PBL kan juga sama kan? Ya, Bu. Iya enggak? Ya, Problem based dengan memperhatikan DBL bisa enggak? Ya bisa-bisa saja. bisa ya, Bu. Kenapa enggak? Ya. Nah, sehingga stepnya apa? Mix gabungan antara PBL dengan tadi DBL tadi seperti itu. Kayak apa nanti jadinya? Itu yang Bapak harus ramu. Gitu. Kemarin sudah selesai menyusun proposal PTK belum? Sudah, Bu? Oke, sudah selesai menyusun proposal PTK ya. Ya, Judulnya apa sudah. kalau boleh tahu? Itu penerapan discovery learning, Bu, Mm-mm. terhadap terhadap keberanian peserta didik di kelas 11 PPLG. Aduh, nah ini tambah jauh lagi. Tadi kan saya nanya modul ajar Bapak yang mau dipakai untuk PTK ini, tapi Bapak judul PTK-nya adalah Discovery Learning, lah beda lagi. Katanya Bu ya, DBL, apa Discovery.
Terus kata sebentar gini, jadi Bapak harus fokus ke salah satu ini tadi sebenarnya udah bagus loh Pak. Kalau Bapak mau mempraktekkan ini ya, DBL ini tadi sebenarnya sudah bagus. Dan persoalan-persoalan yang muncul mungkin bukan karena ini tadi, bukan karena istilahnya, bukan karena bukan yang tadi masalahnya mungkin bukan keberanian. Discovery ke keberanian itu kayaknya agak jauh juga. Maksudnya tidak dekat gitu loh orang tuh, "Oh, kok jauh sih?" Gitu. Kalau discovery terus kemudian dia ke pemahaman konsep siswa terhadap materi PAI masih oke gitu. Jadi biar sekalian, waduh, udah jadi proposal PTK-nya Bu. Ya, ini kadang terus kemudian jadi salah kaprah ya Pak. Maksudnya salah kaprah itu mestinya PTK Mohon itu maaf Bu, fungsinya untuk di apa Pak? di proposal PTK itu waktu dulu menyusun itu Hmm. tidak ada instruksi harus sesuai dengan modul ajar yang kita ajarkan gitu Bu. Nah, itu Pak yang harus diperbaiki. Karena PTK itu mestinya dilaksanakan ketika Bapak PL. Nah, kapan terus Bapak mau ngambil datanya kalau bukan pas PPL? Coba nanti ditanyakan kembali ya. Tahu Ya saya Bu. itu. Waduh. Nah, jadi memang ini ya Pak, ini saya sudah tanyakan ke teman saya juga yang pengampu apa lokakarya juga sudah disampaikan di kelas beliau bahwa memang untuk pelaksanaan PTK pengambilan datanya itu adalah pada saat PPL. Nah, oleh karena itu ya sekaligus sebenarnya biar sekalian, nggak kapan Bapak Ibu itu mau mengambil datanya kalau tidak pas PPL. Kan PTK itu kan produknya adalah satu strategi pembelajaran inovatif yang mana itu dapat terwujud dalam suatu modul ajar. Nah, modul ajarnya kan sudah Bapak Ibu kembangkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana implementasinya. Nah, terus gimana? Ya, proposal PTK-nya yang diubah, diperbaiki, mengikuti dengan apa yang benar-benar Bapak Ibu laksanakan. Gitu. Mumpung belum jalan terlalu jauh, gitu ya. Silahkan nanti dipikirkan lagi. Nah, kalau menurut pemahaman Pak Eko, PTK itu sebenarnya apa untuk apa? Itu penelitian tindakan kelas Bu ya. Mm-mm. Tujuannya itu untuk untuk mengetahui Bu sejauh mana Mm. efektivitas suatu model pembelajaran dan juga untuk mengetahui permasalahan apa dalam mengimplementasikannya di kelas seperti itu, Bu. Oke. Jadi PTK itu sebenarnya harus bisa dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memperbaiki proses pembelajarannya di kelasnya. Ya, jadi seorang guru itu harus bisa melakukan suatu PTK untuk apa? Supaya dia bisa memperbaiki permasalahan yang ada di kelasnya. Nah, menurut Bapak nih, ini kita nggak usah kemana-mana, discovery-nya lupakan, keberaniannya lupakan dulu. Oke? Kita fokus ke sini, karena tadi saya nanya yang mau dipraktekkan untuk PTK yang mana ini. Ini bisa nggak untuk PTK? Bisa. Oke? Nah, menurut pemahaman Pak Eko, PTK itu metodenya seperti apa, Pak? Prosedurnya seperti apa? Langkah-langkah penelitiannya bagaimana kalau PTK? Langkah-langkah penelitiannya, nah, jadi untuk PTK itu sendiri, Bu ya, ya di awal. Halo, suaranya kecil, Pak. Tolong bisa diinikan mikrofonnya. Halo, Nah, cek, cek. iya, iya, iya. Sekarang sudah terdengar Terdengar, lebih Bu? jelas. Ya. Iya. Untuk PTK itu berawal dari latar belakang, Bu ya, bagaimana permasalahan itu ditemukan di dalam kelas, yang mana kemudian itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan, itu ada latar belakang masalah, menguraikan permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian yang Nah, selanjutnya Bapak itu tidak mendengarkan pertanyaan saya, Pak.
Ya, Saya tidak tanya. Bapak tidak mendengarkan pertanyaan saya ya. Nah, saya bertanya, metode penelitian oh untuk metode. tindakan kelas ini yang PTK itu prosedurnya bagaimana? Saya tanya prosedur PTK, langkah-langkah PTK, bukan proposal PTK. Kalau proposal tadi Bapak menjelaskan, oh ada bab satu, bab dua, ada bab tiga. Yang saya tanyakan bab tiganya, Pak. Oh Oke? metodenya. Iya, bagian metodenya, langkah-langkah PTK itu apa saja? Oke, Nah, untuk metode PTK-nya, langkah-langkahnya itu jenis penelitiannya ya. Jenis penelitiannya tindakan kelas, langkah-langkahnya, Pak. kemudian oh, Langkah-langkahnya. langkahnya dalam mengumpulkan data, Bu. Langkah PTK itu apa saja? Ada Nah, yang empat pertama toh. itu ada variabel Mm, penelitian. Bukan, Pak, Yang itu bukan bukan, itu, Bu. bukan. Bukan. Langkah itu apa sih, Pak? Langkah-langkah cara melakukan PTK ya. Heeh. Heeh. Apa saja? Kok kita mau melakukan PTK itu langkahnya apa saja? Yang pertama itu kita harus apa? Menentukan dulu permasalahan Oke, yang itu secara akan umum ya, Pak. Maksud saya langkah begini loh. Oh, yang pertama perencanaan, terus, pelaksanaan, kemudian terus, ada pelaksanaan, kemudian terus, nanti ada evaluasi, kemudian yang observasi, selanjutnya ya observasi, terus kemudian yang yang terakhir. selanjutnya ada evaluasi dan juga rencana tindak lanjut. Oke, refleksi atau rencana tindak lanjutnya seperti apa ya? Dan itu dalam bentuk siklus-siklus ya, Pak. Oke, dalam satu siklus tuh hendaknya ada berapa kali pertemuan, Pak? Dalam satu siklus itu biasanya ada satu pertemuan, Bu. Waduh, kalau cuma satu pertemuan apa cukup, Pak? Gimana, Bu? Apa cukup satu pertemuan? Ya, tergantung apa yang ingin kita ketahuinya, Bu. Kalau misalkan data yang kita dapatkan dalam satu pertemuan itu misalkan masih dirasa kurang, itu bisa juga dilakukan dengan 2 atau 3 kali pertemuan supaya hasil datanya itu lebih mumpuni dan lebih cukup. Kalau mau dilakukan, kalau PTK itu paling tidak harus dua siklus ya, Pak. Minimal kalau saya. Minimal harus dua siklus dan setiap siklus harus terdiri dari empat tahapan tadi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, sama refleksi. Nah, oleh karena itu, ini nanti untuk renungan Bapak, silahkan nanti dilihat kembali, nanti kalau misalkan mau merencanakan PPL, kalau mau pakai DBL, yaitu usahakan di kelas yang sama, dan itu beberapa kali pertemuan, satu siklus di kelas yang sama. Oke, Pak? Jadi usahakan mengajar di kelas sama pakai metode yang sama, pakai model pembelajaran yang sama. Jangan diganti. Oke. Nah, itu nanti Bapak akan bisa untuk menyusun laporan PTK. Yang penting satu siklus itu terlaksana sampai evaluasi, dilihat seperti apa, nanti diperbaiki, lanjut ke siklus kedua, masih di kelas yang sama dengan model pembelajaran yang sama, dengan memperbaiki persoalan yang sudah yang ditemukan pada siklus pertama. Sampai sini jelas, Pak? Jelas, Bu. Oke, itu silahkan Bapak siapkan untuk PPL-nya. Ditentukan Bapak dari sekarang kelasnya apa. Terus kemudian targetnya. Targetnya apa? Kalau tadi keberanian, nah sekarang dengan materi kira-kira apa? Keterampilan apakah atau seperti apa Bapak cari? Entah pemahamannya kah? Boleh. Atau kalau hasil belajar, nah dengan materi ini tuh kira-kira apa yang bisa dicapai? Kemampuan apa yang bisa apa namanya dipupuk gitu, yang masih menjadi persoalan pada materi ini. Nah, silakan nanti disesuaikan judul Bapak ya PTK-nya, kemudian diuraikan lagi tadi Bapak nulis dia harus ada latar belakang ya. Latar belakang masalahnya diperbaiki lagi yang dia bisa diselesaikan pakai DBL. Oke. Nah, rumusan masalah otomatis kajiannya pun juga harus berubah. Nah, kajian materinya tentu saja berbeda, ya kan? Variabelnya juga nanti berbeda baru mau ditemukan. Nah, tapi umpung belum melangkah lebih jauh dan supaya besok tidak pusing, silahkan tuh nanti dipikirkan. Kayak gitu ya Pak ya. Terus kemudian sudah disiapkan spidol kertas. Ya, sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, Bapak. eh,
guru PAI ya, nggak usah diragukan lagi, harusnya ngajinya pinter banget ya. Oke Pak, nah ini Bapak mau surat apa Pak? Bapak mau Stop ngasih screen dulu surat. saja ya, di stop, stop screen dulu ya. Oh silahkan di stop screen. Gimana Bu? Oke, silahkan. Suratnya Bu? Nggak usah, ya nggak usah panjang-panjang Pak, pendek aja. Pendek aja. Surat Yunus aja Pak, yang 1 sampai 2. Surat apa Bu Yunus? Ya. Ayat 1 sampai 2. Hmm. Ketemu belum Pak? Ya Bu, sedang dicari. Yunus juz 11 Pak. 1 sampai 2. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحى إلى رجل منهم. Auhaina, ya kan? Gimana Bu? Auhaina, An auhaina. auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Sadaqallahul azim. Oke. Hukum bacaan apa yang Bapak temukan dari 2 ayat tersebut? Yang saya temukan di ayat ke-1 itu ada di lafadz lam ya, alif lam ro, itu mad lazim Bu ya, mad lazim musakol harfi, dibaca panjang, lamnya itu 6 harkat, kemudian di ro itu ada mad badal atau mad asli, dibaca 2 harkat, kemudian a itu dibaca mad badal, kemudian huruf alif ini atau hamzah ini mahrojnya ada di halqiyah Bu ya, ada di halqiyah, lebih tepatnya di aksol halqi atau pangkal tenggorokan. Itu mad pada sama tul itu alif lam komariah. Huruf alif lamnya ada 14 yang dikumpulkan dalam lafaz ibgi hajjaka wa khauf aqimah. Oke, Nah yang cukup Pak. ya Oke, cukup. Nanti jadi ini ya, nanti jadi kuliah ya. Oke, silakan Pak Eko. Sebentar sebelum menulis ayat Al-Quran, saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan project. Modul projectnya kemarin yang nyusun Pak Eko sendiri atau dengan rekan? Halo? modul project Mm-mm. PJPL maksudnya Bu. Bukan, modul project yang P5. Oh, yang modul project P5 itu kalau Mm-mm. yang menyusunnya itu saya Bu.
Cuman Mm-mm. untuk proyeknya itu dilaksanakan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Mm-mm. Apa temanya, Pak? Tentang modulnya atau proyeknya, Bu? Proyeknya. Oh, proyeknya itu untuk proyeknya tema yang saya ambil itu tentang gaya hidup berkelanjutan, Bu ya. Mm-mm. Jadi di situ nanti peserta didik itu akan diarahkan bagaimana mengolah sampah yang kita Mm-mm. anggap terutama sampah plastik Bu yang kita anggap sebagai hal yang tidak sepele Bu ya, hal sepele tapi itu Mm-mm. ternyata bisa bernilai rupiah gitu dengan melalui Mm. kegiatan bank sampah seperti itu Bu. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang yang terakhir ya, Pak Eko. Udah jam 9:10 akhirnya ya. Silahkan Pak Eko tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang paling Pak Eko hafal, salah satu ayat. Tapi yo jangan yang pendek banget. Ya Bu, saya hafal ayat pertama Al-Baqarah ya enggak ya. Ya Bu. Atau ayat yang paling Pak Eko hafal, tapi ini mohon kejujurannya karena kan memang tidak secara langsung ya, tidak perlu membuka Al-Quran. Ya, Tidak ya ada guru PAI ya yang ya nyatet Bu. ya dua malaikat ini ya. Ya Bu. Silahkan nanti Bapak foto terus kemudian kirimkan ke WA saya. Oke Pak? Oh iya Bu. Jadi tidak sekarang langsung nulis Bu. Ya sekarang langsung nulis, tapi Oh, langsung dikirimkan. Saya tunggu, maksud saya sambil ini zoomnya nanti diakhiri. berapa ayat Bu? Berapa ayat? Satu aja Pak, satu ayat saja. Oh, satu ayat saja. Syukur-syukur sama artinya yang Bapak ini ya. Oh iya Bu. Mungkin dari juz 30 Bu ya. Boleh, silahkan. Saya tunggu ya Pak ya. Ya, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Baik Eko Bu, nih silahkan. sama-sama Saya Bu. ini saya end meeting, jangan lupa ditunggu sampai tersimpan. Bentar Bu ya, saya itu dulu recordnya. Saya hentikan dulu. Oke, ini close juga sebenarnya nanti udah langsung berhenti Pak.